Winners ini. Direkam tuh. Nah, jadi Anda itu orang luar biasa, tapi dengan penampilan biasa. Anda harus tahu ini dulu, baru Anda akan menggunakan kekuatan Anda. Kalau orang tuh punya kekuatan, tapi nggak tahu bahwa dia itu punya kekuatan, dia nggak akan bisa menggunakan kekuatan itu karena nggak tahu. Misalnya gini, Mbak Uma itu sebenarnya superwoman loh. Sebenarnya dia dulu dari bumi tuh, dia tuh dari planet Krypton, terus planetnya mau meledak, sama bapak ibunya tuh dikirim ke bumi. Jadi itu wanita superwoman sebenarnya, dia bisa ngangkat truk, dia bisa terbang, dia bisa ini. Tetapi pada saat Mbak Uma kan dikirim ke bumi masih bayi. Nah, terus kan di berundung ngono ya, di tong sampah, di ekar-ekar kucing ngono toh. Nah, terus ada ibu bapak yang sudah tua ngeliatin apa itu? Wah, kok ada bayi? Terus dirawat. Jadi dirawatnya kan sama orang biasa. Sehingga orang biasa ini, bapak ibu angkatnya ini nggak tahu bahwa ini anaknya ini anak super loh, kiriman dari planet Krypton. Dan si baby, misalnya kan babi. Dan si baby itu juga nggak ngerti bahwa dia itu baby super gitu. Nah, kalau orang nggak ngerti kekuatan dia, maka dia tidak menggunakan kekuatan itu. Dia bahkan merasa bahwa dia itu mungkin Mbak Uma waktu tumbuh menjadi anak yang masuk TK dibully juga nangis, dipukulin juga nangis. Padahal sebenarnya dia itu super, tapi nggak sadar. Gitu. Sampai akhirnya harus ada orang yang tahu bahwa dia itu super. Maka si anak ini tahu bahwa dia super dan dia bisa mengarahkan kekuatannya, kesaktiannya untuk hal yang baik. Karena kalau dia tahu dengan sendirinya, nggak ada yang ngajarin, bisa-bisa dia menggunakan kekuatan itu untuk hal-hal yang nggak baik. Kita melihat banyak orang pinter, ujung-ujungnya nipu. Banyak orang yang sukses, ujung-ujungnya memanfaatkan orang lain. Mereka menggunakan kekuatan mereka untuk merugikan orang lain. Karena nggak ada yang mengarahkan. Anda itu super. Nah, sebelum saya ngomongin topik saya minta tolong sama Mbak Rusayati. Jadi kita akan lihat teman-teman. Ada namanya AGT. Itu American Got Talent lah. Ribet ngomong bahasa Inggris ya, speaking English. American Got Talent atau kalau di Indonesia menjadi Indonesia mencari bakat. Ya. Seperti Indonesian Idol. Itu kalau di Amerika sana American Idol, ada British Got Talent, ada Asian Got Talent gitu ya. Nah, ini adalah American Got Talent. Kita akan melihat seseorang yang sangat rapuh, sangat pemalu. Tapi apakah sebenarnya dia punya kesaktian? Kita lihat Mbak Nur Cayati, monggo minta tolong bantuannya. Oke ya. Anak ini umur 13 tahun. Hi, my lovely. Hi. Welcome to America's Got Talent. How are you? A little bit nervous. That's okay to be nervous. That's totally understandable. What's your name? Courtney, And how old are you? 13. 13. Tahun. What's your favorite subject in school? Music. Pelajaran apa What kind of yang music? kamu suka? I don't know. You're very sweet. Musik And I'm guessing you're going to be singing for us? Yeah. Listen, don't be nervous. I know this is a big stage and there's lots of people Jangan here, khawatir kalau nervous. but you're here for a Ini reason, panggung so luas, banyak go orang. for it and good luck. Pokoknya Thank you. itu aja. Ini dia sama bapaknya.
Bisa digedein dikit volumenya, nggak apa-apa. Digedein maksimal. You like this shy little thing when you first came out, and then you sing and you're like a lion. I mean, genuinely incredible. Howie, what did you think? Oh my God. You are not from this era. You're from a whole different era. And I'm a huge Janis Joplin fan. And there's a story, if you ever watch the documentary, Clive Davis, he goes to the Monterey Pop Festival and he sees this young girl that nobody has ever seen before, that nobody knows. It was the first time Janis Joplin got signed. And that changed her life. Do you know that story? Yeah. I'm not Clive Davis. I'm Howie Mandel, and I can't sign you to a record deal. The only thing I can do for you, young lady, is give you... Dia dapat Golden Buzzer. Golden Buzzer itu dia langsung ke final. Dia nggak perlu ikut semifinal, langsung ke final. Courtney, you are going straight to the live show. Thank you so much. Thank you so much. No, thank you so much. Oh my God. You are absolutely amazing. I've never. Oke, ditutup dulu, nanti kita mulai lagi, ditutup dulu aja. Oke, thank you Mbak Nurjayati. Nah, ketika dia tidak menyanyi, si Courtney ini, namanya Courtney, 13 tahun. Ketika dia tidak menyanyi, dia kembali menjadi anak pemalu itu. Ya. Nah, teman-teman, Anda nggak pernah bisa menyangka, Anda nggak pernah menduga. Memang kalau hanya menjadi seorang TKW, hanya menjadi ibu rumah tangga biasa, Anda seperti nggak punya kesaktian apa-apa, seperti nggak mampu apa-apa. Jangankan mengguncang dunia, alah mengguncang dirimu aja enggak gitu ya. Dan orang selalu memandang Anda remeh. Tetapi ketika Anda ngejalanin bisnis ini, Anda akan tahu kesaktian Anda seperti apa. Anda akan tahu sebenarnya levelmu itu seperti apa. Orang tuh akan terbengong-bengong ngeliatin Anda. Ya ampun, ternyata si anak yang tak pikir cuma taunya jadi TKW ini, ternyata dia itu punya kedahsyatan yang luar biasa. Dia bisa sukses luar biasa. Dia bisa pulang dan enggak seperti mantan TKW yang lain. Dia bermartabat, dia bisa tetap nyekolin anak. Dan dia jadi model bagi para TKW-TKW di luar sana agar kalau jadi mantan TKW itu seperti orang ini. Nggak ada yang menduga sama sekali. Tetapi ketika tidak ada di TNC ini, Anda dan saya, kita tuh nggak punya kesaktian apa-apa. Kita akan jadi, kalau Anda wanita, kalau saya pria yang lemah gitu, lemah sekali, dipukul sama kondisi, dipukul sama masalah, ya, termehek-mehek, nggak punya apa-apa, nggak punya kekuatan apa-apa, gitu, ya. Nah, sekarang saya tunjukin satu lagi. Setelah itu saya ngomong topik. Satu lagi contoh seseorang yang di luar kemampuan itu, di luar kemampuan yang sudah dipilihnya, dia itu bukan apa-apa. Nggak akan ada orang ngeliri aja enggak. Kita lihat, semoga Mbak Nurjayati. Ini pasti banyak yang udah tahu kalau yang ini.
Right, what's your name, darling? My name is Susan Boyle. Okay, Susan, where are you from? I am from Blackburn near Bathgate, West Lothian. It's a big town. It's a sort of collection of... It's a collection of villages. I had to think there. And how old are you, Susan? I am 47. 47 tahun. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? Apa impianmu? I've never been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine something like Page. that. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Miserables. Okay. Big song. Yeah? Yes. I dreamed a dream in time gone by. When the smiles I was You didn't expect that, did you? Did you? No. I dreamed that love would never die. I dreamed that God would be forgiven. I was young and unafraid. When dreams are made and used and wasted. Tigers come with their voices soft as thunder, as they tear your hopes apart, as they turn your dreams to shame. All right. Thank you very much, Susan. Piers. Without a doubt, that was the biggest surprise I have had in 3 years on this show. When you stood there with that cheeky grin and said, I want to be like Elaine Page, everyone was laughing at you. No one is laughing now. That was stunning. An incredible performance. Amazing. I'm reeling from shock. How about you two? But I am so thrilled because I know that everybody was against you. I honestly think that we were all being very cynical, and I think that's the biggest wake-up call ever. And I just want to say that it was a complete privilege listening to that. It was Susan, I knew the minute you walked out on that stage that we were going to hear something extraordinary, and I was right. Not a lot of touch.
Susan, you are a little tiger, aren't you? I don't know about that. You I don't know are. about that. Okay, moment of truth. Here's yes or no. The biggest yes I have ever given anybody. Amanda? Yes, definitely. Brilliant. Amanda, you too! Susan Boyle, you can go back to the village with your head held high. It's 3 yeses. Bu Suhartati. Aku jadi ingat Bu Suhartati. Mungkin Bu Suhartati kalau jadi orang Inggris kayak gitu tuh. Ya. Baik. Semoga dari 2 contoh tadi, teman-teman, Anda sekarang bisa tahu bahwa kita tidak bisa jadi sakti di semua hal. Tidak bisa. Tapi kita juga tidak mungkin lemah di semua hal. Itu nggak mungkin juga. Setiap orang itu pasti punya satu kekuatan di satu bidang. Dan kalau dia punya orang yang mengarahkan dia, membimbing dia, dan dia punya lingkungan di bidang itu, dia bisa jadi pemenang. Saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya tahu dengan diri saya. Saya tidak akan jadi apa-apa. Kalau saya jadi guru, kalau saya kerja di bank, kalau saya jadi pendeta, kalau saya jadi ustadz, kalau saya jadi olahragawan, saya tidak akan jadi apa-apa. Kalau saya jadi PNS, saya akan sama dengan jutaan orang lainnya dan tidak ada sesuatu yang akan membuat saya tahu kekuatan saya. Saya akan mati bosan di semua hal itu. Dan mungkin saya juga tersingkirkan dari sana. Tetapi ketika saya ketemu sama TNC ini, saya nemu kekuatan saya. Saya ketemu bidang yang membuat saya tahu, inilah bakatku di sini. Ini bukan masalah bakat saya pinter ngomong. Ini bukan masalah bakat saya pinter jualan. Ini bukan masalah bakat saya pinter cari prospek. Tidak. Tapi saya tahu, saya bisa jadi pohon besar kalau lewat bisnis ini. Di sini ada passion saya, ada gairah saya di sini. Di sini saya menemukan cita-cita saya, menemukan kegairahan saya, dan saya menemukan hal-hal yang membuat saya bisa menjadi yang terbaik. Teman-teman, mungkin kalau sekarang Anda sedang punya masalah-masalah seperti tadi ya, yang dialami sama Mbak Uma, di saat yang sama dia kepukul sama 2 masalah. Masalah pertama adalah di depan matanya sendiri dia melihat anaknya kena penyakit yang baru pertama kali dialami oleh anaknya. Semacam cacar air, tapi ternyata bukan cacar air dan dokter pun nggak tahu apa ini. Yang jelas kulitnya sampai gatel-gatel, melepuh, ada benjol-benjol dengan air, Wilda nangis dan sebagainya. Dan ini adalah pengalaman pertama. Dan ini membuat Mbak Uma nggak berdaya. Apalagi misalnya nggak ada orang di sekitarnya yang bisa mendukungnya, yang bisa membantunya. Hanya dia sendiri yang stres, hanya dia sendiri yang mikirin, dan sebagainya. Lalu di saat yang sama, ketika mengerjakan bisnis yang dia cintai ini, TNC ini, ternyata ada hal baru. Ada program lama yang dikenalkan untuk dibudayakan, yaitu demo-demo produk offline. Sesuatu yang baru, karena dulu selalu bermain dengan online, sekarang offline. Walaupun sekarang kemudian demo itu juga kita bisa gunakan versi video call, itu tetap ada juga closingan. Tetapi anyway, itu tetap hal baru. Tidak ada yang namanya mudah untuk hal baru yang mudah. Tidak ada yang mudah. Tetapi hal yang susah kalau itu sudah terbiasa itu mudah. Tapi untuk hal yang baru semudah apapun tidak ada yang mudah karena hal baru. Tentu saja ketika 2 hal ini bertemu bersama-sama, ini menjadi sebuah pukulan berat. Tetapi kita lihat tadi, setelah seminggu 2 minggu, akhirnya Mbak Uma hari ini ada di sini. Dia bisa melalui itu. Teman-teman tahu nggak? Setiap hari Tuhan sedang membentuk kita
setiap hari. Apa yang kita anggap hari ini kita punya masalah, baik masalah itu keuangan, baik masalah itu dengan anak yang sakit, orang tua yang sakit, masalah kehilangan seperti kemarin, beberapa hari yang lalu Ibu Daroyah kehilangan ayah tercinta. Gitu. Baik masalah dengan keluarga yang jauh saat Anda merantau dan tiba-tiba dia memblokir Anda. Anda nggak tahu sekarang anak ini karena lagi ngambek dia blokir Anda, lalu kemudian Anda nggak tahu ini dia udah pulang atau belum. Bahkan Anda dikabari anak ini nggak pulang. Tapi Anda nggak bisa menghubungi siapa-siapa. Banyak hal, kegalauan, masalah menimpa. Mungkin percekcokan dengan pasangan hari ini. Mungkin hutang yang numpuk yang sampai bikin Anda cenut-cenut, stres. Dan semuanya itu membuat tidak berdaya. Tetapi Anda harus paham satu hal ini. Dan bukan hanya Anda. Saya pun selalu mengingatkan diri saya sendiri. Setiap hari, Tuhan sedang membentuk saya. Setiap hari. Artinya, semua hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Seizinnya. Seizinnya. Kalau tidak seizinnya itu nggak terjadi. Tapi kalau itu terjadi, berarti seizinnya, entah baik atau buruk. Tetapi semua itu adalah cara Tuhan membentuk kita. Membentuk jadi apa? Membentuk jadi apa? Kalau kita ini umatnya, kalau saya bukan nganggap saya umat. Kalau saya nganggap saya itu anaknya Tuhan. Tuhan itu Bapa saya. Kalau ini adalah untuk orang yang dicintai sama Tuhan. Tuhan sedang membentuk kita. Kita adalah umat yang dicintai sama Tuhan itu. Tuhan menciptakan kita karena Dia mencintai kita. Dan tiap hari kita dibentuknya. Setiap hari orang tua itu membentuk anak. Mbak Ade Andriani setiap hari membentuk Andin. Mbak Uma setiap hari membentuk Wildan. Mbak Dini setiap hari membentuk Gibran. Mbak Emi setiap hari membentuk Abang. Setiap hari kita itu membentuk anak kita. Bahkan buat teman-teman yang merantau, walaupun susah sekali untuk membentuk anak Anda, tapi juga Anda berupaya, kayak gitu deh untuk membentuk. Tapi ya tidak bisa maksimal karena terpisah. Tapi bagi orang tua yang bersama anaknya, apapun kejadiannya, setiap hari dia sedang membentuk anaknya. Entah caranya salah, karena kita manusia, entah caranya benar. Cara salah bagaimana? Namparlah, bentaklah, itu cara yang salah. Membentuk yang baik, tapi caranya salah, karena kita manusia. Tapi apakah Anda sanksi sama Tuhan? Apakah Anda sanksi? Apakah Anda tidak percaya jika Tuhan membentuk kita itu caranya pasti benar? Oh ya, Mbak Jamilah membentuk Cynthia. Mungkin kita sebagai manusia, saya sebagai bapak, sampai hari ini ada satu kejadian yang membuat saya nyesel banget sama Audrey. Bahkan sama si Al. Kalau Audrey saya kunci di mobil. Karena dia nangis keras terus tak kunci di mobil. Walaupun saya sama Bu Sari cuman di mana? Duduk di luar gitu ya. Dia di parkiran. Kita duduk cuma sekitar jarak cuma 5 meter. Tapi itu penyesalan saya terdalam pada itu jadi trauma dia sampai hari ini. Al juga saya melakukan kesalahan fatal di saat dia masih belum sekolah yang dia ingat sampai sekarang. Al udah kelas 3 SD, waktu dia umur 3 tahun, saya bawa keluar rumah ke teras karena dia nggak mau diem. Malam hari teman-teman, bayangin. Malam hari, mungkin jam 2 malam, tak taruh di teras, tak tutup dari dalam. Saking dia nangis mulu. Dan dia masih ingat sama saya. Itu adalah satu cara membentuk pada anak. Orang tua membentuk anak, tapi caranya keliru karena kita manusia. Dan itu sering kita sesali. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda meragukan cara Tuhan? Apakah Anda meragukan cara Tuhan membentuk anak yang dia cintai ini, dia ciptakan anak ini, dia cintai anak ini. Dia ingin anak ini sukses, tapi harus lewat bentukannya. Harus lewat sebuah peristiwa-peristiwa yang diizinkan terjadi.
Ada sebuah peristiwa yang tidak diizinkan terjadi, tapi ada peristiwa-peristiwa yang diizinkan, bahkan diciptakan Tuhan untuk terjadi sama kita, untuk membentuk kita. Membentuk untuk apa? Membentuk untuk kita sesuai dengan visinya. Membentuk kita sesuai dengan tujuan kenapa Tuhan nyiptain. Apakah Anda meragukan kemampuan Tuhan? Nah, ketika orang tidak menyadari hal ini, langkah pertama dia pasti mengeluh dengan keadaan. Langkah pertama dia mengeluh dengan orang yang membuat dia punya hutang banyak. Dia mengeluh dengan anak yang membuat dia jadi repot, membuat dia jadi stres karena anaknya nakal banget, mungkin udah gede gitu ya. Dia mengeluh dengan majikan yang tidak ngizinin dia pegang HP. Dia menyalahkan lingkungan-lingkungan yang sebenarnya diizinkan terjadi sama Tuhan. Karena Tuhan sedang membentuk kita. Kita malah nyalain cara itu. Itu sama halnya seperti Mbak Uma sedang didik Wildan untuk makan sayur. Wildan minta es krim. Enggak, maem sayur. Minta permen. Enggak, maem sayur. Lalu Wildan bilang, caramu salah ya didik anak. Kamu enggak sayang sama aku ya, Ma. Kamu jahat sama aku. Nah, kurang lebih seperti itu. Ketika kita menganggap bahwa hal-hal yang saat ini terasa buruk, tidak kita inginkan, lalu kita mengeluh, sebenarnya kita sedang ngomong sama Tuhan. Kamu nggak pinter membentuk aku. Kamu salah. Caramu salah untuk membuat aku sukses. Loh, mungkin kita bisa menyalahkan orang. Tetapi, bisakah kita menyalahkan cara Tuhan mendidik kita? Tuhan tahu saya bahannya dari apa. Tuhan tahu Mbak Uma bahannya dari apa. Tuhan tahu Mbak Ade Andrani bahannya dari apa. Tuhan tahu Mbak Siti Juwariah bahannya dari apa. Dan Tuhan tahu cara yang terbaik untuk setiap anak ciptaannya ini. Cara terbaik untuk membentuk kita masing-masing. Lewat peristiwa-peristiwa yang paling tepat dengan diri kita. Nah, sehingga jika Anda menyadari hal itu, Anda akan bersyukur dengan apa yang terjadi hari ini. Anda sadar bahwa Tuhan sedang membentuk Anda untuk tujuan mulianya Dia, yaitu membuat kita pasti sukses deh. Tujuannya pasti membuat kita sukses. Tapi jika Anda tidak menyadari bahwa setiap hari Tuhan membentuk kita, kita pasti mudah mengeluh. Kita pasti malah mundur, mutung, minum alkohol, pergaulan bebas, dan sebagainya. Karena menganggap dunia kejam sama kita. Menganggap dunia nggak adil sama kita. Menganggap Tuhan itu jahat sama kita. Padahal Tuhan sedang membentuk kita. Bicara tentang GTR, bicara tentang CP, bicara tentang Royal. Tadi siang saya cerita, ada 2 orang murid. Guru mereka sama. Lucunya teman-teman, lucunya nih, 2 orang murid ini, yang satu enggak dikasih ujian, yang satu dikasih ujian sama gurunya. Ini guru privat, bukan guru di sekolah, homeschooling. Murid pertama tidak dikasih ujian, tapi murid kedua, kok dikasih ujian? Nah, menurut teman-teman, kalau dijawab, menurut teman-teman, guru ini sebenarnya lebih percaya sama siapa? Lebih percaya kemampuan murid yang mana? Kemampuan murid pertama atau kemampuan murid kedua? Guru ini sebenarnya sedang ingin menaikkan, merubah kehidupan murid pertama atau murid kedua? Murid kedua. Murid kedua. Murid kedua. Padahal lucu sekali, murid kedua malah yang dikasih ujian. Kenapa Anda kok bisa malah sekarang melihat bahwa murid kedua yang diberi beban besar ini, diberi ujian yang membuat dia stres, harus buka buku banyak, bertumpuk-tumpuk buku,
bahkan libur pun dia nggak bisa main, sementara murid pertama bisa happy-happy, enjoy-enjoy, nonton drakor, kemudian nonton YouTube, bisa gitaran, ke mall, main, tidur, dan sebagainya, happy-happy waktu weekend. Kenapa Anda sekarang malah bilang bahwa si guru lebih memperhatikan murid keduanya? Bahwa si guru ini lebih percaya kemampuan murid keduanya. Bahwa si guru ini sedang ingin merubah nasib murid keduanya dengan ujian itu. Ya karena guru itu kan ngerti kemampuan muridnya ya. Guru juga ngerti kesiapan muridnya ya. Murid pertama ini yang merasa beruntung ini, karena dia bisa happy-happy, dia bisa main-main, nonton, dan sebagainya, tidur, pules, main. Tapi yang dia nggak tahu, itu karena gurunya nggak percaya kemampuan dia. Gurunya nggak percaya juga dengan kemauan dirinya. Gurunya merasa bahwa kalau dia dikasih ujian, paling juga gagal. Karena guru tahu kemampuan murid. Tetapi dengan murid kedua ini, di mana murid kedua ini mungkin awalnya mengeluh. Ya ampun nih guru kok kejam sih sama aku. Kok dia ngasih ujian sama aku, nggak ngasih ujian sama si temanku itu. Gila aja nih guru, kejam banget. Udah gitu aku dikasih ujian yang segini banyak, bukunya bertumpuk-tumpuk. Alih-alih merasa bahwa berarti guru ini percaya aku tuh lebih mampu dari orang ini. Berarti guru ini sedang ingin merubah nasibku lebih baik, naik kelas yang lebih tinggi. Tapi murid kedua ini yang harusnya merasa bersyukur dan mau melakukan tugas menyelesaikan ujian itu, malah merasa apes. GTR. Pernahkah Anda menemu tugas GTR dalam kehidupan Anda yang lain? Di luar TNC. Adakah Anda dalam minggu kedua disuruh punya tugas, bukan disuruh, punya ujian nih, punya ujian, ayo lulus ujian GTR. Ingat loh, yang ngasih ujian itu tahu kemampuanmu. Tidak mungkin guru kelas 5 SD ngasih ujian pada muridnya ujian kelas 6 SD. Itu nggak mungkin. Kalau Anda kelas 5 SD, ujian Anda pasti ujian kelas 5 SD. Anda pasti bisa. Anda pasti bisa melaluinya. Nah, saya mau tanya teman-teman. Apakah Anda ketemu sama ujian lolos GTR ya, keluar poster GTR-nya, kena bonus perkembangan, mau lewat bonus sponsor, ayo, mau lewat bonus pasangan, ayo, ujiannya di mana? Tentang caranya, mau offline, ayo, mau online, ayo, mau lewat offline video call, ayo, mau offline tatap muka langsung, ayo, mau 50-50 pakai gaji atau ditambah juga pakai pelanggan, ayo, mau langsung prospek itu dapat, ayo, mau bayarin dulu, ayo, ujian itu harus diselesaikan. Saya mau tanya, di luar TNC ada nggak ujian kayak gitu? Ada nggak? Di luar TNC. Apakah Anda dapat tugas untuk punya bonus perkembangan lolos GTR? Tandanya postermu keluar. Apakah Anda dapat tugas itu di luar TNC? Ada nggak? Di majikan, di ada, Pak. komplek, ya di usaha warungmu gitu. Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada, Pak. Berarti ujian GTR cuma ada di bisnis TNC ya? Betul? Kalau ujian GTR cuma ada di bisnis TNC, saya mau tanya, apakah GTR ini punya dampak buat sukses Anda? Punya dampak nggak kira-kira? Jelas, Pak. Ya, Pak. Ya, GTR, tiket emas menuju royal. Ketika Anda GTR, Anda sebenarnya adalah royal dengan bungkus yang belum royal. Tapi jiwanya sudah royal. Karena semua orang yang lolos GTR, mau nebus GTR, itu karena jiwanya royal. Walaupun bungkusnya belum royal. Dan dia punya waktu 2 minggu untuk menyelesaikan kaki 1 CP, kaki 2 CP, kaki 3 CP. Terlepas bisa kena 3 kaki CP atau tidak, jiwa royal itu dia miliki.
Untuk apa? Untuk apa? Masih ingat tadi, anak itu tadi, si Courtney tadi, yang umur 13 tahun, di luar menyanyi, dia bukan siapa-siapa. Di luar panggung menyanyi, she is nothing, nobody. Dia tidak cerdas di sekolahnya, nggak jadi apa-apa di sekolahnya, dia nggak jadi apa-apa di lingkungannya, dia nggak jadi apa-apa. Dia anak pemalu yang nggak punya apa-apa. Tapi dia macan di panggung itu. GTR itu adalah untuk dunianya dia. Yang dimana dia bisa mendapatkan kesaktiannya. Karena di luar sana, di luar dunia menyanyi itu, dia bukan siapa-siapa. Sama teman-teman. Apakah Anda di luar TNC ini menjadi seseorang? Apakah Anda menjadi seseorang di lingkungan rumah Anda? Di lingkungan majikan Anda? Apakah Anda menjadi seseorang yang dibanggakan sama anakmu, dibanggakan sama orang tuamu? Atau Anda nobody? Bukan siapa-siapa. Tapi ketika Anda GTR, Anda menjadi somebody. Anda menjadi seseorang. Sama seperti Courtney tadi. Sama seperti siapa tadi yang satu lagi tadi, saya lupa namanya, yang umur 47 tahun tadi, Susan Boyle, yang umur 47 tahun tadi. Coba Anda lihat. Bu Suhartati tadi, mukanya kayak Bu Suhartati. Coba dia pakai kerudung. Coba Susan Boyle pakai kerudung. Plek, jiplek Suhartati. Bu Suhartati tadi, coba, di luar panggung menyanyi, Anda bisa membayangkan dia menjadi wanita kayak apa? Bisakah dia menjadi seseorang di luar panggung menyanyi? Orang seperti itu di lingkungan gereja atau lingkungan masjid, di lingkungan tempat tinggalnya, di lingkungan pekerjaan apa dia mungkin dia bekerja juga. Bisakah dia menjadi somebody? Bisakah dia menjadi seseorang? Enggak. Dia bisa menjadi seseorang di panggung menyanyi itu. Maka dia bayar harganya. Dia bayar harganya. Dia rela korbankan lingkungannya. Dia nggak jadi seseorang demi untuk bisa lolos di panggung American Got Talent. Kalau si Susan Boyle itu British Got Talent di Inggris dia. Saya bisa mengorbankan kegiatan saya dengan lingkungan saya. Saya nggak jadi siapa-siapa, teman-teman. Saya tuh nggak jadi siapa-siapa di sini. Gitu. Apakah Anda pikir tetangga akan impress gitu karena rumahnya gede gitu? Gitu. Saya nggak jadi siapa-siapa di lingkungan orang tua murid. Ada orang tua murid kelompok gitu. Cuman saya sama Bu Sari yang nggak dimasukin grup. Sama yang bikin orang tua murid. Yang bikin grup WhatsApp itu orang tua murid. Kami nggak dimasukin gitu. Kami bukan siapa-siapa memang. Karena kami tidak berpartisipasi di sana. Memang. Yang penting kami kenal, yang penting kami hubungan baik, bukan antisosial. Tapi di TNC ini, saya korbankan apapun. Di TNC ini, saya korbankan apapun. Karena saya tahu, saya mau punya kegiatan apapun di luar sana, saya nothing, nobody. Mau lingkungan orang tua murid kek, mau lingkungan rumah kek, mau lingkungan ibadah kek, I'm nobody. Saya bukan siapa-siapa. Saya nggak punya passion di sana. Tapi di TNC ini, saya mau habis-habisan. Karena di TNC ini saya bisa menjadi somebody. Anda di TNC ini menjadi somebody. GTR cuma ada di TNC. CP Club, Royal Academy cuma ada di TNC. Tidak ada di lingkungan ibadah kita, tidak ada di lingkungan rumah kita, tidak ada di lingkungan pekerjaan kita, tidak ada di lingkungan sekolah anak kita, nggak ada, cuma ada di TNC. Tapi ini membuat Anda menjadi somebody. Jika Anda sia-siakan ujian dari Tuhan ini, di mana Tuhan tuh menguji karena tahu kita bisa, gitu ya. Nggak ada orang menguji pada orang yang nggak mampu. Itu namanya menghina. Itu namanya mau melecehkan, menguji pada orang yang nggak mampu. Menguji itu pasti pada orang yang mampu. Tapi peras otak.
Padahal tujuan Tuhan mengirimkan ujian GTR, mengirimkan ujian CP, mengirimkan ujian Royal. Karena Tuhan sedang membentuk kita. Membentuk kita jadi apa, teman-teman? Coba. Tuhan itu nggak bisa Anda prediksi maunya apa. Lebih mulia dari yang Anda pikirkan. Saya pikir Tuhan punya tujuan. Saya dulu ikut TNC, awal-awal dulu ikut TNC, saya pikir Tuhan ini pasti ingin membuat aku sukses, aku bisa punya uang 20 juta per bulan. Tuhan ingin buat aku sukses, aku bisa punya rumah bagus. Tuhan ingin buat aku sukses, aku bisa. Ternyata apa? Bukan cuman itu misi Tuhan. Bahkan saya kaget ketika saya dapat ibunya Mbak Ade datang ke saya, meluk saya. Nah, manggil aku apa tuh? Pak Abe atau Pak Wijaya? Lupa aku. Terus bilang, matur nuwun ya Pak Abe, terima kasih banyak. Ibu bangga banget sama adik. Ibu bangga banget sama adik. Terus Bapak Mbak Ade Andrani juga datang ke saya terus nyalamin saya. Tapi nah Ibu Mbak Ade meluk saya, meluk. Saya waktu jalankan TNC di awal dulu nggak pernah mikirin bahwa akan ada orang tua yang saya nggak kenal, dia nggak kenal saya. Dari tempat yang kita nggak pernah menduga. Tapi orang tua ini suatu hari akan ngucapin makasih karena lewat bisnis ini, lewat bimbingan saya ini, anaknya bisa membanggakan orang tuanya. Dan saya tahu, yang kayak gini, model-model misi Tuhan tuh yang kayak gini. Model-model kita dibentuk sama Tuhan tuh model yang kayak gini. Bukan yang ada model uangnya, bukan yang materi gitu loh. Tuhan sedang membentuk kita. Ujian ini harusnya Anda ucapin makasih sama Tuhan. Ada orang lain yang tidak diuji. Hari ini ada orang lain yang sudah keluar dari ruang ujian, aku nggak akan gitu ya. Aku nggak mau, aku nggak bisa. Dia udah keluar dulu dari ruang ujian. Dan Tuhan nggak pernah maksa. Tapi yang jelas, ketika kita nggak ikut ujiannya, kita nggak pernah berubah hidupnya. Sama seperti anak. Kalau kamu nggak mau ikut ujiannya, kamu nggak akan naik kelas. Kamu tinggal kelas. Kalau kelas ini menyenangkan, silahkan tinggal kelas. Kalau kehidupan saat ini menyenangkan, silahkan tetap ada dalam kehidupan seperti hari ini. Dengan kondisi keuangan seperti hari ini, dengan kondisi anak-anak kita seperti hari ini, dengan kondisi orang tua kita seperti hari ini. Kalau memang itu menyenangkan dan kita nggak perlu merubah lagi, ya nggak apa-apa, nggak perlu masuk ujian. Ujian itu hanya untuk orang-orang yang mau merubah kehidupan hari ini. Dan siapapun yang masuk ujian itu pasti lulus. Karena nggak mungkin anak SD kok masuk ujiannya anak SMP, itu nggak mungkin. Anak SD pasti masuk ujian SD. SD aja ada kelas 1, ada kelas 6. Anak kelas 1 SD nggak mungkin masuk ujian kelas 6 SD. Anak kelas 1 SD yang masuk ujian kelas 1 SD pasti lulus. Tapi pers otak. Mana ada ujian kok tidak pers otak. Ada gitu. Ujian. Langsung anaknya bilang, Pak, susah. Loh, kok susah? Harus mikir, Pak. Lah namanya aja ujian ya harus mikir. Tonek nggak harus mikir kuwi jenenge piknik. Ujian ki yo mikir. Sebenarnya bukan karena dia nggak bisa mikir, tapi karena dia memang nggak mau berubah, naik kelas dalam hidupnya. Tapi kalau teman-teman mau naik kelas, Anda pasti lulus. Anda itu sakti. Ya, Anda itu sakti. Nah, banyak orang tidak menyadari hal ini. Betapa Tuhan itu sayang banget sama kita. Anda tahu orang-orang yang nggak dikasih ujian, masuk penjara, bukan penjara pekerjaan ya, penjara beneran, penjara Cipinang Melayu, penjara Nusa Kambangan, gitu loh, penjara Sukamiskin, gitu loh.
Nah, di dalam sana merenung tok sana, wes sana. Kamu nggak akan bisa merubah apa-apa, tidak ada ujian. Kamu nggak perlu cari duit di dalam penjara itu. Kamu nggak perlu harus ngadepi masalah-masalah. Kamu di dalam penjara, kamu cuma tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan. Tidak ada perubahan, tapi umurmu yang bertambah. Keluargamu di luar sana yang bertambah terus. Kamu kehilangan kesempatan-kesempatan berharga. Di bulan Ramadan yang sesaat lagi akan kita masuki ini, bulan penuh keberkahan. Sekarang Anda harus tahu, salah satu jenis berkah adalah ujian. Betul tidak? Salah satu jenis berkah itu ujian Tuhan nggak? Ujian kehidupan nggak? Betul. Ada anak yang tidak dikasih ujian sama gurunya tadi loh. Karena gurunya nggak percaya anak itu bisa. Dan gurunya nggak berniat untuk mengubah hidup anak itu, nggak usah dikasih ujian. Jadi ujian itu salah satu berkah itu ujian. Gitu. Tuhan itu jenius. Ketika kita percaya, bersyukur. Jangan hadapi dengan emosi. Selalu lihat Tuhan itu sayang aku. Kalau ada ujian hari ini yang harus ku selesaikan dalam hidupku, karena Tuhan sayang aku. Karena downline-ku nggak mau ikut ujian ini. Tuhan nggak maksa. Upline-ku ada yang nggak mau ikut ujian ini. Tuhan nggak maksa. Tapi aku percaya hidup mereka juga tidak akan ada perubahan. Tapi aku mau masuk ruang ujian. Aku bisa. Karena Tuhan sayang aku. Teman-teman, saya nggak mau ngasih tahu sumbernya dari mana. Tapi ada keajaiban karena saya percaya. Besok siang, jam 12 siang, saya tanda tangan. Saya dapat cash 100 juta rupiah. Dari Prudensial. Dari asuransi. Ya. Kaget. Bu Sari kaget. Saya kaget. Kami bukan mengambil asuransi masih tetap berjalan. Tapi kami bisa mencarikan 100 juta rupiah. Besok siang jam 12. Wah, kok bisa, Pak? Terus bersyukur, Pak. Makanya gue bilang bersyukur pokoknya. Pokoknya nggak mungkin Tuhan mencelakai kita. Tuhan itu Bapak kita. Masa ada orang tua mencelakai? Pokoknya percaya Tuhan tujuannya selalu baik. Lu mau dikasih panas, itu untuk tujuan baik. Lu mau dikasih hujan, itu untuk tujuan baik. Semuanya untuk tujuan baik. Yang penting bersyukur, tetap adem, tetap kerja yang terbaik. Kalau belum ada hasilnya, itu juga ujian. Karena Tuhan nggak suka terkecoh sama kita. Belum dikasih mengeluh. Nah, berarti lu tuh sebenarnya nggak sabar orangnya. Karena ada ujian kesabaran. Tetap bersyukur. Dan tiba-tiba 3 hari yang lalu, Bu Sari potong rangkul saya. Gila, Pak. Besok Kamis, lu jam 12, jangan masuk follow up dulu. Apaan? Kita cair 100 juta. Itu kabar 3 hari yang lalu. Apakah Anda melihat saya tidak bekerja sejak 3 hari yang lalu? Atau Anda melihat saya lebih keras bekerja? Gimana? Bekerja, Pak. Saya lebih keras bekerja. Kenapa? Karena berkah itu juga ujian. Berkah itu juga ujian loh, teman-teman. Orang ini dikasih duit banyak terus males. Itu juga ujian. Pokoknya saya percaya. Karena saya percaya Tuhan sayang sama saya juga percaya Tuhan sayang sama Anda. Beneran Tuhan itu sayang sama Anda. Terus Anda tuh harus percaya Tuhan itu sayang sama Anda. Sayang sama Anda. Kalau Anda
bisa meyakini itu seperti saya meyakini Tuhan sayang sama saya, maka semua itu indah, sungguh-sungguh indah. Terakhir, Tuhan tidak pernah memberi sedikit. Ya, saya kasih tahu. Tuhan tuh nggak pernah ngasih sedikit. Tuhan tuh kalau ngasih brul. Nah, jadi yang hasil-hasil sekarang sedikit itu belum yang dimaksud Tuhan nanti kuberi hadiahnya setelah kamu lulus ujian. Enggak, itu masih sebenarnya yang sedikit-sedikit itu juga baru ujian, teman-teman. Jadi jangan wah, euforia dulu. Karena Tuhan itu kalau ngasih nggak pernah sedikit. Saya masih ingat Mbak Uma bulan lalu ya kalau nggak salah. Bulan lalu atau 2 bulan lalu. Setelah Mbak Uma lama banget itu belum dapat dolar. Tak tahu seminggu, 3 orang seminggu. Tuhan tuh kalau ngasih nggak pernah sedikit. Ketika sedikit Anda dapat, itu memang itu pemberian Tuhan, tapi itu bukan bagian dari kado. Itu baru ujian, baru tanda-tanda. Ini loh, buat kamu biar ya kamu nggak pesimis lah. Nih tak kasih jejak-jejak kado. Itu baru cuman jejak-jejak kado, tapi bukan kado. Kado surga itu selalu besar. Selalu kita tuh sampai ya kalau Mbak Uma bilang apa? Ternyata keringatku tuh nggak pernah dianggap sia-sia sama Tuhan. Ternyata Tuhan tuh menghitung setiap tetes, ternyata benar juga. Gitu langsung. Selamatkan kita ya. Apapun caranya peras otak, beranilah berkorban, karena kita tidak punya panggung apa-apa di luar TNC. Kita jadi nobody, orang yang dilupakan di luar TNC. Di luar TNC kita hanyalah sesosok orang tanpa nama, tanpa wajah, hanya nomor. Tapi di TNC kita menjadi seseorang. Dan saya tahu Anda bisa lulus. Saya tahu Anda bisa lulus. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Ya, sudah jam 12:04.